Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku Shalom pergi adik-adik. ke sekolah. Salam jumpa kembali kita dalam ibadah sekolah minggu EGKPI Ebenezer Bontang. Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah kita secara online. Ya, selama PPKM ya, kita tetap selalu beribadah. Kita rindu bersama-sama untuk beribadah. Nah, kita tetap bersyukur karena kita bisa beribadah secara online di rumah masing-masing. Saat ini kita sebelum masuk ibadah kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, saya kembali menyambut ya. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Nah, semuanya sudah siap ya? Sudah siap Alkitabnya, siap persembahannya, terlebih siap hatinya untuk memuji Tuhan. Dengan semangat kita ya, kita bisa bertemu kembali, kita dalam keadaan sehat. Nah, kita syukur semuanya ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian kita, bertemu dengan saudara. Yang semangat ya, ayo kita bangkit berdiri. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya. 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 Puji Dia. Oh, haleluya. 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 Puji Dia. Ya, kita bertemu dengan saudara karena mudah-mudahan ya, puji Tuhan senantiasa suasana dunia ini akan kembali normal dengan doa-doa kita supaya PPKM berlalu dan kita bisa bertemu dengan saudara seiman ataupun saudara dimanapun semuanya berada. Kita harus semangat memuji Tuhan, kita semangat untuk memohon kepada Tuhan, kita selalu berdoa ya supaya
virus corona yang melanda dunia ini berlalu dari kehidupan kita. Nah, dengan semangat lagi kita memuji Tuhan, angkat pujian kita dalam Tuhan kita bersaudara. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sikap berdoa,
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dan perlindungan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, bisa bertemu kembali dalam ibadah kami secara online sekolah minggu GKPI Ebenezer Bontang bersama hamba-Mu Tuhan, pendeta, Ikutison Marpaung, bahkan Inang, dan guru-guru sekolah minggu Tuhan yang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan dan seluruh anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang belum siap pada saat ini. Engkau persiapkan hati mereka untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan semangat yang luar biasa senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan mereka dimanapun semuanya berada. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon kepada juga Tuhan untuk kesehatan kami semua senantiasa Engkau berkati lewat makanan dan minuman. Karena kami tahu Tuhan itu berkat-Mu bagi kami untuk memelihara kehidupan kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun semuanya berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Nah, Ibu Guru mau tanya nih, tema minggu lalu masih ingat enggak? Iya, mendengar nasihat orang tua. Orang tua siapa? Ya mama, ya bapak, ya dimanapun semuanya berada. Kita dinasehatkan untuk mendengarkan nasihat orang tua. Ya, orang-orang yang sudah tua juga kalau ada yang menasihati kita, ayo kita dengar. Ya, karena firman Tuhan mengajar kita untuk mendengarkan nasihat. Wah, anak-anak Tuhan pasti diberkati kalau mau mendengar. Kalau yang keras kepala, mau nggak diberkati? Ya maulah. Aduh, jangan keraskan ya. Jangan keraskan hatimu. Ayo kita mendengarkan senantiasa nasihat firman Tuhan. Nah, dengan tema kita minggu ini adalah ikut serta menolong sesama. Wah, kita harus ikut katanya menolong sesama. Wow, kita diajak ya bertolong-tolongan. Ya, bertolong-tolongan sesama saudara, keluarga, ya dimanapun semuanya berada. Sekarang kita mau memuji Tuhan dulu ya dengan semangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Kasih-Mu tiada
semuanya silakan duduk dulu. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita memuji Tuhan dengan pujian kita. Ku ingin dengar cerita. Sampai selama-lamanya. Adik-adik, semua yang di rumah, mari kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh lagi untuk beribadah bersama teman-teman yang lain di rumah. Biarlah Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami semua, berkati juga Inang Pendeta yang akan membawakan cerita, sehingga cerita yang kami dengar pada pagi hari ini boleh benar-benar kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah masing-masing beserta semua keluarga. Nah, adik-adik, hari ini Inang mau menyampaikan firman Tuhan. Siapkan Alkitab adik-adik, duduk rapi, duduk manis, jangan lari-lari lagi ya. Ya, Alkitabnya dibuka pada 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Ya, firman kita hari ini terdapat di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Perjanjian Lama ya. Nah, Inang mau membacakannya. Adik-adik yang di rumah membaca di dalam hati masing-masing. Di bawah perikop Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Nah, adik-adik, tema kita di pagi hari ini ikut serta menolong sesama. Ayo diulangi sekali lagi adik-adik. Iya, ikut serta menolong sesama. Adik-adik, sangat jelas ya.
dari tema dan cerita di Alkitab ini bahwa di sini menceritakan tentang Naaman. Ya, menceritakan tentang Naaman yang seorang terpandang dan sangat disayangi oleh Raja Aram. Di tengah kelebihannya sebagai panglima raja dan kehebatannya sebagai pahlawan tentara yang memimpin perang, Naaman juga menderita sakit kusta adik-adik. Kasihan ya. Penyakit kusta merupakan penyakit kulit yang dapat menyebabkan kematian. Ya, adik-adik tahu nggak, orang yang terkena penyakit ini harus diasingkan karena penyakit tersebut dianggap kutukan. Dan Naaman berpikir, penyakit tersebut dapat mengganggu jabatannya, pekerjaannya. Dan lalu Naaman mencari pengobatan. Adik-adik, pergumulan Naaman tersebut diketahui oleh perempuan yang pelayan istri Naaman. Ya, karena perempuan tersebut tahu tuannya sakit, ia menyampaikan pada istri Naaman. Ayo kita baca sama-sama ya pada ayat ketiga. 1, 2, 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, siapa nabi tersebut? Yaitu Nabi Elisa. Ya, anak perempuan tersebut pun bersaksi atau bercerita pada majikannya atau sama istri Naaman, menceritakan tentang kedahsyatan kuasa Allah bangsa Israel yang dinyatakan melalui Nabi Elisa tersebut adik-adik. Nah, peran anak perempuan inilah yang sangat cocok dan yang harus adik-adik tiru atau contoh ya, yaitu apa? Peduli atau menolong. Oke adik-adik, menolong itu adalah kita mau memikul beban sama-sama. Ya. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kenapa kita harus menolong orang? Ada yang tahu adik-adik? Iya, karena Tuhan Yesus sudah memberi kasih sama kita. Dan kita harus balik lagi mengasihi orang-orang yang di sekeliling kita. Ya, karena Tuhan sudah memberi kasih sama kita, kita harus lagi memberikan atau mengasihi sesama kita. Oke adik-adik? Lalu siapa yang harus kita tolong? Iya, karena temanya aja menolong sesama. Berarti yang kita harus tolong yaitu orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa membeda-bedakan, baik dia yang baik sama kita, baik dia yang menjengkelkan sama kita, tidak ada bedanya. Oke adik-adik? Misalnya ini, nggak mau dia kan nakal sama kita, dia kan nakal sama aku nggak mau nolong dia jahat sama aku. Lagi, nah ini nih yang harus saya tolong, dia kan baik sama aku, dia sering ngasih jajanan sama aku, sering ngasih makanan, dan dia pernah nolongku. Harus yang ini nih yang aku tolong. Nah, jangan ya adik-adik, jangan sama sekali ditiru ya. Tidak patut dicontoh. Tapi kita harus menolong yang menjengkelkan sama kita, yang baik sama kita, semuanya harus kita tolong. Nah, dan yang harus adik-adik ingat, menolong orang siapapun yang minta pertolongan sama kita, jangan adik-adik pernah mengharapkan imbalan atau meminta balasan, misalnya biar dipuji, atau misalnya
aku nolong dia biar nanti dia ngasih jajanan atau makanan. Jangan ya, tapi kita harus tulus, ikhlas memberi pertolongan sama siapapun yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita balik lagi nih pada cerita Naaman tersebut. Bayangkan deh adik-adik, anak perempuan tersebut yang diceritakan dalam Alkitab ini aja mau atau mau menolong tuannya itu atau bosnya. Dia prihatin, dia kasihan sama Naaman, sehingga dia memberi petunjuk kepada Naaman untuk berobat ke Nabi Elisa. Bayangkan deh kalau anak perempuan tersebut meminta imbalan, pasti apa? Nggak bagus. Dan sama sekali anak perempuan tersebut tidak meminta imbalan sedikit pun. Ya, dia kasihan, dia prihatin kepada bosnya, sehingga Naaman pun sembuh setelah melakukan pengobatan sama Nabi Elisa. Nah, jadi adik-adik, Tuhan itu juga mengharapkan adik-adik, guru-guru sekolah minggu atau siapapun harus mempunyai sikap peduli, harus mempunyai sikap saling membantu. Ya, peduli sama siapa? Peduli sama orang yang sakit, peduli sama orang yang lemah. Contohnya, misalnya ada teman adik-adik yang sakit atau guru sekolah minggu yang sakit. Adik-adik setelah mengetahui kabar tersebut, adik-adik harus berdoa sama Tuhan supaya teman tersebut sehat, cepat pulih, cepat ceria lagi, ya. Dan adik-adik harus memberikan semangat. Misalnya memberi kabar, ayo teman, sehat ya, harus semangat supaya bisa ceria lagi, supaya bisa sekolah minggu, supaya bisa sekolah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kasih aja semangat, pasti teman-teman adik-adik dapat ceria, ya. Dan misalnya contoh lagi nih dalam kehidupan sehari-hari adik-adik di rumah, karena kemarin temanya kan mendengarkan nasihat orang tua, dan tema kita di minggu hari ini ikut serta menolong sesama. Jadi saling berkaitan, ya. Misalnya di rumah ini si mama atau papa manggil siapa ya, contohnya ya, misalnya deh Golden, tolong dong ambilin pulpen, papa mau menulis, misal ya. Nah, si Goldennya atau teman kita Golden ini, ngapain ngebantu? Atau misalnya, ambillah, siapa tahu nanti dengan Golden mengambil pena ini, papa ngasih jajanan atau papa ngasih uang supaya apa? Supaya bisa jajan. Tapi adik-adik, seperti itu contohnya, jangan ditiru sama sekali. Misalnya kalau disuruh ambil aja, kan yang meminta tolong kan mama papa kita. Pasti Tuhan sangat senang kalau adik-adik menurutin semuanya, ya. Ingat ya adik-adik, kita harus ikut serta menolong sesama, siapapun itu, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa meminta pujian atau balasan apapun. Ya, sampai sini firman Tuhan kita. Guru-guru sekolah minggu mengharapkan supaya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Ya, tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat saling menolong sesama, menolong siapapun itu Tuhan, tanpa meminta balasan, tanpa meminta imbalan. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus, amin. Nah adik-adik, minggu ini Inang mau ngasih tugas, tapi bukan tugas hafalan ya. Inang mau ganti dulu tugasnya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada
GKPI di seluruh Indonesia yang ke-57 tahun. Dan tepatnya ulang tahun GKPI pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Jadi, adik-adik yang udah bisa berkreasi, berikan ucapan selamat ulang tahunnya kepada GKPI untuk para pelayan. Bisa itu berbentuk puisi atau kata-kata yang untuk motivasi, atau adik-adik bisa bernyanyi untuk memberikan ucapan selamat ulang tahunnya. Dan videonya tetap dikumpulkan melalui guru-guru sekolah minggu atau ke grup WhatsApp kita sekolah minggu. Jangan lupa ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan tugas saya hafalan di minggu lalu. Dan ini orang-orangnya. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapak Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Shalom amang pendeta, inang pendeta, dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Victor hari ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Semangat hidup dan lakukan yang baik. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan. Dadah. Salam sehat. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1. Hai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Shalom. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Shalom amang inang pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Shalom, ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah agar engkau beroleh pengertian. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah,
dan perhatikanlah agar engkau memperoleh pengertian. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Shalom Mama Pendeta Nabu Guru Sekolah Minggu. Nah, hafalan Theo yang tertulis dari Amsal 4 ayat 1. Hai anak-anak, dengarlah didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Mama Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih. Shalom. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang dibawakan Inang. Nah, anak-anak, ayo kita lakukan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk berikan ucapan syukur kita. Ayo, siapkan persembahannya ya. Dibawa ya lewat orang tua, ke bendahara juga, ada rekening juga. Ayo ya, berikan persembahan yang terbaik dengan pujian kita. Berilah yang baik. Berilah. Adik-adik, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mengikuti rangkaian ibadah sekolah minggu online. Kami juga sudah memuji nama-Mu, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, dan kami telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus, persembahan yang kami berikan ini dapat bermanfaat, dapat berguna untuk pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman yang di rumah atau adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kiranya Engkau tetap memberikan sukacita kepada mereka Tuhan di masa-masa ibadah online, masa-masa sekolah online. Engkau lah Tuhan yang memberikan pengetahuan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan buat anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, biar kami dapat sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa anak-Mu, terpujilah nama-Mu kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita saat teduh. Amin. Adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan istirahat cukup. Begitupun kalau nggak penting jangan keluar rumah. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sudah selesai sekolah minggu kita.